Pembunuhan terjadi di mana-mana. 4 tetua sekte menghilang secara misterius, dan itu dituduhkan pada gadis iblis berambut putih bergaun merah. Dan seorang pendekar yang baru tiba mempunyai ciri-ciri yang sama, dituduh membunuh dan menculik 4 tetua sekte. Dan gadis ini berasal dari sekte Tianshan. Sudah menjelaskan bahwa ini semua tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seorang pemuda hanya mendengar dan melihat perkelahian tersebut dari balik pohon. Karena dibuat terluka, gadis itu terpaksa menyerang mereka dan menghindar dari perkelahian itu, serta berjanji akan mengungkap kebenarannya. Dan tidak ada yang tahu kalau tetua-tetua 4 sekte disekap sekte Sandiao, karena 4 sekte ini ingin menghilangkan elemen murni dari tubuhnya. Agar 4 elemen tersebut terselamatkan, ketua sekte Sandiao membuatnya tertidur sementara. Sementara tetua jubah merah dibekukan oleh 4 tetua sekte tersebut karena telah membunuh tetua sekte Kontong. Ketua sekte Sandiao mempunyai rencana untuk mengambil tulang penyegel dewa dari tubuh tetua jubah merah setelah elemen tanah dan elemen yang lain terkumpul. Ketua sekte Sandiao juga membuat fitnah seolah-olah gadis jubah merah yang melakukan pembunuhan dan menculik 4 tetua sekte. Dengan keadaan terluka, gadis ini masuk ke sebuah rumah. Namun tiba-tiba diberondong anak panah, dan gadis itu berhasil menyelamatkan diri dari serangan anak panah. Tapi seorang pemuda muncul dan berhasil melumpuhkan dan mengikatnya. Gadis itu bernama Yilansu. Pemuda itu pun menanyakan keberadaan 4 tetua sekte yang hilang. Namun Yilansu mengatakan hilangnya 4 tetua sekte tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun pemuda itu memaksa dan memakai cara yang menggelikan dan membuat dirinya tertendang. Tapi tiba-tiba muncul sekte Sandiao yang ingin menangkap Yilansu. Namun pemuda itu tidak ingin Yilansu ditangkap mereka dan sedikit berbohong untuk melepaskan ikatan Yilansu, dan mereka pun akhirnya berkelahi. Tujuan mereka hanyalah pedang Kinggan yang ada pada Yilansu, namun mereka tidak berhasil merebutnya. Dan Yilansu kabur bersama pemuda itu. Namun salah satu dari mereka melemparkan senjata rahasia untuk meninggalkan jejak. Pemuda itu bernama Sang Huasao dan meminta maaf karena tidak tahu masalahnya yang hampir membuat Yilansu terluka. Sang Huasao adalah murid dari sekte Wusan, ingin membalas dendam kepada putri iblis kegelapan karena telah membuat gurunya gila, haus darah, dan mengira Yilansu ada di pihaknya. Namun Yilansu sendiri ayahnya telah dibunuh putri iblis kegelapan dan menyakitinya berkali-kali. Kini mereka bersatu untuk mencari keberadaan 4 tetua sekte yang hilang dan membalas dendam kepada putri iblis kegelapan, dan mereka pun pergi ke istana Asura. Seorang putri menemukan keberadaan Yilansu dan memerintahkan muridnya untuk menangkapnya. Sekte Sandiao, mereka melaporkan kekalahannya terhadap Yilansu. Namun mereka menemukan kejanggalan kematian pendekar-pendekar di hutan dekat desa Sikou. Mereka mencurigai ulah Gui Songmeng yang terkena racun darahnya yang membuat gila, dan mereka bertiga ditugaskan untuk menangkapnya. Tapi rencana mereka sudah dicurigai kaisar. Untuk itu ketuanya memerintahkan berhati-hati. Belum sampai di istana Asura, Yilansu dan Sang Huasao
akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada Putri Pai Hongjin, ketua persekutuan padang rumput. Namun ketegangan pun terjadi karena Ye Lansu tidak tahu siapa yang ada di hadapannya dan mengira orang yang di hadapannya lah yang membuat ulah menyembunyikan 4 tetua sekte. Tapi Putri Pai Hongjin berhasil menghentikan dan mengajak menemui seseorang, dan orang itu tidak lain adalah ayahnya yang bernama Yun Chong, yang selama 16 tahun sudah dianggap meninggal. Pai Hongjin telah menyelamatkan Yun Chong dari tangan Putri Iblis Kegelapan 16 tahun yang lalu. Namun karena lukanya terlalu parah, sampai saat ini dia belum juga terbangun. Pai Hongjin sangat mencintai ayahnya dan rambutnya memutih karena cintanya tidak terbalaskan. Putri Pai Hongjin memastikan kepada Ye Lansu suatu hari nanti ayahnya pasti terbangun, dan masalah Ye Lansu yang selama ini dijebak harus diselesaikan. Namun Ye Lansu ingin menemui Putri Iblis Kegelapan. Pai Hongjin mencegahnya karena Putri Iblis Kegelapan adalah ketua istana Samsara Sekte Sandiao. Ilmu racun darahnya sangat menakutkan dan untuk melawannya harus direncanakan dengan baik. Namun Ye Lansu masih belum paham kenapa 4 tetua sekte ditangkap Putri Iblis Kegelapan, dan Pai Hongjin menjelaskan Putri Iblis Kegelapan ingin mengambil kekuatan tulang penyegel dewa dari tubuh tetua jubah merah, dan untuk melakukan itu Putri Iblis Kegelapan harus mengumpulkan 5 elemen sekte untuk membunuh tetua jubah merah untuk mengambil kekuatan tulang penyegel dewa. Namun kini masih kekurangan 1 elemen sekte, yaitu penerus sekte Kontong yang bernama Gui Songming. Dan untuk menggagalkan rencana Putri Iblis Kegelapan harus menemukan Gui Songming. Dengan petunjuk pendekar-pendekar yang terbunuh di hutan dekat desa Sikou, mereka pun bergegas ke sana dan mengubah penampilan Ye Lansu menjadi seorang pria. Mereka pun sampai di hutan di mana kejadian itu terjadi, dan dengan petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan, mereka beranggapan bahwa Gui Songming ditangkap warga, dan mereka pun menuju desa Sikou dekat hutan tersebut. Sedangkan Putri Pai Hongjin tidak mendapat kabar apapun dari mata-mata yang ia kirim. Curiga mata-matanya telah ketahuan dan mereka pun menyusul. Ye Lansu dan Hua Shao tiba di desa Sikou, dan ketika melihat manisan buah hulu, sang Hua Shao pun membelikannya. Namun Ye Lansu teringat masa lalunya, di mana gurunya pernah membelikannya dalam hidupnya, dan saat itu Ye Lansu sangat mencintai gurunya. Namun kini telah terpisah di 2 alam, dan Ye Lansu ingin melupakan, namun sangat sulit. Tapi Hua Shao menawarkan dirinya untuk mencintainya agar bisa melupakan gurunya. Namun tiba-tiba iring-iringan mayat datang, dan salah seorang warga mengatakan ada siluman serigala yang sering membunuh, dan seorang pendeta berhasil menangkapnya dan akan dijadikan persembahan. Mereka pun bergegas melihatnya, dan anak buah Putri Iblis Kegelapan pun tiba di sana mengikuti mereka. Ternyata benar, Gui Songming akan dijadikan persembahan atas kematian para pemburu-pemburu tersebut. Namun di saat yang tepat, sang Hua Shao menyelamatkan Gui Songming dan membawa kabur. Namun saat tiba di hutan, mereka terjatuh, dan Gui Songming tidak mau dibawa kabur, sampai akhirnya antek-antek Putri Iblis Kegelapan menemukan mereka dan mengetahui identitas Ye Lansu. Namun
salah seorang dari mereka adalah mata-mata dari Putri Pai Hong Jin yang memberikan mereka kabur. Namun saat kabur membawa Gui Songming, tiba-tiba sebuah jaring hampir membungkus mereka, dan jaring tersebut mengandung racun. Sudah diperingatkan namun terlambat. Dan datang lagi anak buah iblis kegelapan membunuh Li, dan Putri Pai Hong Jin pun tiba di sana menyelamatkan mereka. Pai Hong Jin akhirnya membawa mereka dan menyadarkannya. Namun Gui Songming masih belum sadar akan dirinya, dan untuk itu mereka harus mengobati Gui Songming dengan merebus rumput Gelsemium elegans 24 jam. Dan setelah itu baru mereka menyelamatkan 4 tetua sekte dengan pergi ke tempat Raja Obat. Sambil menunggu masa obat, Hua Shao menangkap kunang-kunang dan diberikan kepada Yilansu untuk menyatakan cintanya. Saat membayangkan Yilansu, tiba-tiba dikejutkan Gui Songming ada di belakangnya. Lalu Hua Shao mendorong dan membuatnya marah. Racun darahnya naik dan berubah menjadi iblis haus darah. Hua Shao mencoba melumpuhkannya, tapi tidak kuat, lalu meminta tolong dan dilumpuhkan Pai Hong Jin. Dan mereka bertiga mulai mengobatinya dengan merendam air rebusan rumput Gelsemium elegans, dengan memasukkan tenaga dalam agar obatnya terserap ke dalam tubuhnya. Dan berselang beberapa waktu, Gui Songming akhirnya tersadar dan sembuh. Lalu mereka berdiskusi untuk menyelamatkan 4 tetua sekte yang terkena racun pasir roh barat. Dan menurut Gui Songming, gurunya pernah berkata bahwa bunga udumbara mampu menawarkan segala racun, dan itu hanya ada di lembah Raja Obat. Kemudian mereka pun berangkat ke lembah Raja Obat untuk mencari bunga udumbara. Namun dalam perjalanan mereka dicegat sekelompok pendekar yang sudah dihasut Putri Iblis Kegelapan yang hanya menangkap Yilansu. Lalu mereka menjelaskan, namun pendekar-pendekar itu tidak juga mengerti. Akhirnya dengan sabetan pedang Pai Hong Jin dan bersedia menjadi tawanan mereka. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju lembah Raja Obat. Dan setelah sampai di perbatasan, mereka melanjutkan dengan berjalan kaki. Namun orang-orang di sana kelihatan aneh, seperti mayat hidup. Dan ketika ditanya keberadaan Raja Obat, salah satu hanya menunjuk, tidak berkata-kata. Mereka pun menuju aula Raja Obat, dan Gui Songming mengetuk pintu, lalu seorang wanita muncul. Tapi wanita tersebut tidak mau menerimanya. Dengan cara berteriak, minta tolong pun tidak berhasil. Akhirnya Gui Songming menendang pintu itu, dan gadis itu terdorong. Dengan cepat Gui Songming membangunkan gadis itu. Kemudian dengan terpaksa gadis itu mengizinkan mereka masuk. Namun setelah sampai di tempat kediaman Raja Obat, mereka disuruh menunggu dan beristirahat dengan alasan Raja Obat sedang pergi memetik obat dan tidak tahu kapan akan kembali. Ternyata gadis itu membohongi mereka. Gadis itu pun melaporkan tentang kehadiran mereka bertiga. Namun gurunya sudah tahu dan sepertinya tidak menyukai kehadiran mereka bertiga. Sedangkan Putri Iblis Kegelapan telah mengetahui bahwa Gui Songming sudah sadar dan dilaporkan sedang menuju ke lembah Raja Obat bersama Yilansu. Kemudian Putri Iblis Kegelapan berencana menangkap mereka sekaligus di sana. Mereka bertiga yang belum bertemu Raja Obat mendengar sesuatu dan mereka pun melihatnya. Ternyata mayat obat itu menyerang mereka dan mereka kewalahan menghadapinya. Namun tiba-tiba gadis itu yang bernama Huan Lian menyelamatkan mereka.
dan ini merupakan rencana Raja Obat untuk mencelakai mereka. Namun Huan Lian menyuruh mereka pura-pura mati seolah-olah kalah dengan mayat hidup. Namun Raja Obat mengetahui hal itu. Kemudian mereka bertiga mengutarakan maksud kedatangan mereka untuk meminta bunga udumbara. Akan tetapi Raja Obat tidak memberikannya begitu saja. Dia hanya memberikan peta letak bunga udumbara dan memetiknya sendiri. Tapi Raja Obat sendiri menemui bunga udumbara yang berada di atas tubuh istrinya yang sudah meninggal dan menjebak mereka bertiga di gua teritorial untuk merubah mereka menjadi mayat hidup. Dan lagi-lagi Huan Lian menolongnya. Namun Yilan Shu sudah terkena racun mayat obat. Kemudian mereka pun diajak menemui gurunya. Akan tetapi Raja Obat pun tidak menghiraukan. Dan pada malam hari racun itu pun mulai beraksi. Hua Shao berusaha menyadarkan namun tidak berhasil. Dan akhirnya Huan Lian berusaha mencarikan obat penawarnya. Dan obat itu berhasil ditemukan. Tapi tiba-tiba Raja Obat muncul. Namun dengan usaha Hua Shao dan meyakinkan Raja Obat bahwa Hua Shao sangat mencintai Yilan Shu. Walaupun apa yang terjadi, akhirnya Raja Obat menyembuhkan Yilan Shu serta memberikan bunga udumbara kepada mereka dan sekaligus melepaskan Huan Lian untuk ikut bersama mereka. Namun tiba-tiba Putri Iblis Kegelapan menyerang mereka dan mereka tidak mampu menghadapi kehebatan Putri Iblis Kegelapan. Mereka pun ditangkap dan dibawa pergi. Dan kedatangan Pai Hongjin terlambat. Dengan petunjuk yang mereka temukan, akhirnya mereka pergi ke istana Asura menolong mereka. Akhirnya mereka bersatu melawan Putri Iblis Kegelapan. Namun Putri Pai Hongjin memberikan kesempatan kepada mereka untuk menolong 4 tetua sekte dengan melepaskan bunga udumbara, dan keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba rambut Yilan Shu berubah menjadi hitam, serta tetua jubah merah dan tetua sekte terbangun. Namun tiba-tiba jubah merah mencekik leher Yilan Shu. Namun dengan bersatunya 5 elemen sekte dan dibantu Hua Shao, tetua jubah merah akhirnya mampu dikalahkan, serta tulang penyegel dewa diserahkan tetua sekte. Kemudian Yilan Shu dan Hua Shao bergegas menolong Pai Hongjin yang sedang bertarung dengan Putri Iblis Kegelapan. Kehebatan Putri Iblis Kegelapan sangat tinggi, membuat 4 pendekar jatuh bangun. Namun dengan kegigihan mereka, akhirnya mereka mampu mengalahkan Putri Iblis Kegelapan dan membunuhnya. Tapi Gui Songming tampaknya terluka parah dan mereka ingin membawa ke tempat Raja Obat. Namun 4 tetua sekte mencegahnya dan menyerahkan tulang penyegel dewa kepada Yilan Shu. Kemudian mereka pun pergi ke tempat Raja Obat. Dengan terbunuhnya Putri Iblis Kegelapan, dunia persilatan terasa tenang untuk sementara waktu. Yilan Shu dan Hua Shao mengikrarkan janji sehidup semati selamanya. Gui Songming terselamatkan, tapi tidak bisa mengingat masa lalu. Namun Huan Lian akan berusaha membantu memulihkan ingatannya. Sedangkan Putri Pai Hongjin kembali ke padang rumput membawa Yunchon. Nah sobat YouTube, demikianlah review dari saya. Semoga membuat Anda senang dan terhibur. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena semua itu adalah gratis, serta agar dapat notifikasi video-video terupdate dari saya. Sebelum undur pamit, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.